Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yunus Nabut. Di sini saya akan memaparkan video mata kuliah Hukum Otonomi Daerah yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Pada kesempatan video ujian akhir semester ini, saya akan memaparkan analisis hukum mengenai 4 realitas dan masalah konkret yang terjadi di Kabupaten Manggarai Barat. Analisis ini akan dibedah secara komprehensif menggunakan perspektif teori, asas dan materi hukum otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Mari kita simak pemaparannya. Masalah pertama, kebocoran PAD akibat ratusan kapal wisata Labuan Bajo beroperasi tanpa izin. Gambaran konkret. Berdasarkan data dari DPRD Manggarai Barat, terdapat lebih dari 600 kapal wisata dari total 812 kapal beroperasi di perairan Labuan Bajo diduga tidak mengantongi izin resmi. Akibatnya, kapal-kapal ini tidak membayar retribusi dan keuntungan para wisata bahari, justru mengalir keluar daerah, menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah PAD Manggarai Barat secara masif. Materi dan teori analisis, pajak dan retribusi daerah serta badan usaha milik daerah serta sumber pendapatan daerah. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Undang-Undang HKPD yang diturunkan melalui Perda Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sudut pandang analisis. Kebocoran ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan fungsi pengawasan Pemda atas regulasi retribusi daerah sendiri berdasarkan teori otonomi fiskal dalam Undang-Undang HKPD. Daerah pariwisata premium seperti Manggarai Barat seharusnya memiliki kemandirian fiskal yang tinggi, namun efektivitas pemungutan retribusi terhambat oleh lemahnya skenarisasi pengawasan pelabuhan antara pemerintahan pusat dan Pemda. Masalah kedua, kontroversi pembentukan 31 desa baru terancam cacat prosedur. Gambaran konkret. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sempat menuai polemik dan kritik keras dari fraksi Gerindra DPRD terkait pengajuan rancangan peraturan daerah Rapendra mengenai pembentukan 31 desa baru. Pemekaran desa ini dinilai terburu-buru dan terancam cacat prosedur karena belum melengkapi dokumen krusial seperti peta batas desa yang disahkan Badan Informasi Geospasial BIG dan berita acara verifikasi lapangan sah. Materi dan teori analisis. Penataan daerah dan pemerintahan desa. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bab pendapatan daerah. JU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Sudut pandang analisis menggunakan teori efektivitas pelayanan publik dan kepastian hukum. Penataan daerah, baik pemekaran kabupaten maupun desa, tidak boleh semata-mata didorong oleh motif politik anggaran mendapatkan dana desa. Jika aspek administratif geografis seperti batas wilayah diabaikan, maka entitas desa baru tersebut lahir tanpa akte kelahiran. Hukum yang sah, hal ini berpotensi memicu konflik horizontal antara warga desa di kemudian hari dan menghambat penyaluran dana desa dari pusat. Masalah ketiga, lemahnya tata ruang dan konflik pemanfaatan ruang laut yang tidak terkontrol. Gambaran masalah. Bupati Manggarai Barat secara terbuka menyoroti pemanfaatan ruang laut di sekitar Labuan Bajo yang tidak terkontrol dan merusak ekosistem. Isu penataan ruang ini terjadi akibat lambatnya finansialisasi dan skenariosasi rencana detail tata ruang RDTR lintas kementerian sehingga memicu pembangunan dermaga liar, parkir kapal wisata sembarangan, serta tata ruang pesisir yang semberawut akibat koordinasi izin yang tumpang tindih.
Materi dan teori analisis. Penataan daerah dan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sudut pandang analisis. Menganalisis pembagian urusan laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015, di mana wilayah laut 0 sampai 12 mil menjadi domain pemerintahan provinsi, sementara wilayah darat pesisir diatur kabupaten. Bahas hambatan asas tertib penyelenggaraan negara dan perlunya sinergi penataan ruang terpadu agar otonomi daerah tidak menciptakan ego kontrol yang mengorbankan kelestarian lingkungan. Masalah 4. Evaluasi Perda Pariwisata terkait jaminan keamanan infrastruktur destinasi gambaran konkret. Pasca terjadinya tragedi patahnya jembatan wisata Cuncak Bulang yang memakan korban jiwa wisatawan, DPRD Manggarai Barat mendesak pemerintahan daerah untuk mengevaluasi secara total implementasi Perda Sistem Kepariwisataan Daerah. Banyak destinasi wisata berbasis alam di Manggarai Barat yang sarana prasarannya belum memenuhi standar keselamatan uji kelayakan. Materi dan teori analisis. Perda dan Perkada serta asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas akuntabilitas dan asas kepentingan umum. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Fungsi legislasi dan pengawasan DPRD atas pelaksanaan Perda Pariwisata Daerah. Sudut pandang analisis. Menggunakan teori hierarki dan efektivitas norma hukum. Sebuah Perda Pariwisata tidak boleh hanya mengatur aspek komersial atau penarikan retribusi belaka, melainkan wajib mengintegritaskan asas pelayanan publik yang aman. Kasus jembatan Cuncak Bulang membuktikan adanya jarak antara norma hukum tertulis dalam Perda dengan implementasi pengawasan di lapangan dinas terkait. Perangkat daerah. DPRD harus mengoptimalkan fungsi legislatif, pengawasan legislatif untuk merevisi ketentuan, sanksi, dan standarisasi fasilitas wisata dalam Perda tersebut. Demikian pemaparan analisis hukum mengenai 4 permasalahan strategis di Kabupaten Manggarai Barat ditinjau dari instrumen materi hukum otonomi daerah. Sekian dan terima kasih.